Kemudian bagi teman-teman mahasiswa yang masih belum bisa bergabung, ya kita doakan bisa segera bergabung, ya. Terutama bagi teman-teman kelas transfer A dan B ya, belum bisa bergabung, kita harapkan bisa bergabung, karena saya pun kurang tahu Zoom ini. Ke depan saya ingin coba pakai Hangout yang besutan dari Google atau pakai Skype. Ya, biasanya Skype itu cenderung lebih stabil, ya, karena mereka sudah pengalaman. Nanti untuk kelas selanjutnya kita akan akan kita sampaikan. Oke. Nanti jika ada yang mau bertanya, ya silakan hidupkan dulu speakernya, baru bersuara ya, biar nggak noise. Oke. Kita kuliah. Slide yang saya sampaikan bisa dilihat kan? Oke. Ini judulnya adalah konsep regulasi imun atau dalam bahasa asingnya konsep of immune regulation. Konsep regulasi imun. Jadi kalau bicara konsep ini bicara seperti tata kelola ya atau manajemen. Jadi sebelum dilakukan atau dikerjakan biasanya harus punya konsep dulu ya. Di dalam biasanya kalau kita bekerja atau membangun sesuatu atau juga dalam skala yang lebih privat itu diri ya. Jadi masing-masing diri kita harus punya konsep. Ya, sebelum kita menjalankan kehidupan kita ini masing-masing kita harus punya konsep. Konsep yang benar itu akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan, gitu ya, menuju kesuksesan. Tapi konsep hidup yang salah itu akan mengantarkan kita dalam kemunduran atau kemalangan atau kesedihan, ya. Jadi di dalam sistem imun juga punya konsep. Ya. Konsep ini sih sebenarnya sederhana. Ya. Konsepnya sederhana. Cuman bisa berdampak serius, ya, bisa berdampak menjadi gangguan kesehatan. Secara sederhana, konsep regulasi imun itu adalah jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Jadi dia harus pas di posisinya. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa respon imun itu, sistem imun itu kalau terlalu rendah, dia akan menyebabkan seseorang itu akan jadi rentan. Ya, jadi rentan terhadap infeksi. Masuk virus bisa jadi penyakit, masuk bakteri bisa jadi penyakit, masuk jamur bisa jadi penyakit. Ya, nah ini bisa jadi masalah terkait dengan turunnya sistem imun, bisa jadi penyakit. Sama halnya kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, ya, kondisi pandemik, ya, wabah secara global, ya, dunia. Semua dunia sampai sekarang belum ada yang jumawa, ya, merasa tinggi hati atau tinggi diri
ya dalam bahasa apa secara sombong menyatakan bahwa virus corona itu bisa diatasi. Ya. Namun memang ada satu negara yang sudah bisa bisa bertahan dengan bagus lah ya. Contohnya negara Vietnam. Vietnam itu konon katanya belum ada warganya yang meninggal akibat dari infeksi COVID-19 ini, corona ini. Ya. Di dalam tataran konsep bahwa negara Vietnam bisa menjamin atau bisa berupaya agar imunitas dari warganya itu bisa terjaga, ya, terjaga dengan baik. Karena virus corona ini bisa masuk, salah satu sebabnya itu karena sistem imun yang bisa disusupi atau yang bisa dikalahkan oleh virus corona tersebut. Ya. Jadi ya dalam rangka kita kuliah daring ini ya itu juga salah satunya biar jangan kita berdekatan sehingga bisa saling menjaga diri agar tetap terlindungi. Ya. Namun satu sisi juga yang harus betul-betul yang menjadi substantif atau yang menjadi inti dari pandemi ini adalah kita harus bisa menjaga sistem imun kita agar tetap sesuai dengan sesuai dengan kadar normal. Ya, jadi tadi rendah ya, orang bisa mudah untuk terinfeksi. Nah, kalau terlalu tinggi, ya, bisa terlalu tinggi, ini juga jadi masalah. Yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan orang menjadi hipersensitif. Nah, itu juga nanti kita jadi bahasan. Nah, ya, jadi regulasi inilah yang harus pas, harus benar. Bagaimana sistem imun kita mensikapi ketika ada antigen yang masuk, ya, bagian gitu ya. Ya, di dalam tubuh kita itu otomatis, ya. Kita hanya berharap atau menjaganya, ya. Namun dalam tataran negara, ya, regulasi ini ya, harus diupayakan, harus ada upaya konkret. Ya. Jadi sebenarnya kita belajar konsep regulasi imun ini juga bicara tentang konsep regulasi bernegara. Ya. Bagaimana negara kita dalam mengatur negara ini, dalam hal ini pemerintah yang sudah menjadi kewenangannya untuk mengatur agar warga negara Indonesia itu terlindungi dari wabah COVID ini. Ya. Pada slide ini disebutkan bahwa dalam regulasi imun itu ada respon yang muncul, ya. Sikap atau respon yang muncul. Ini disebutkan bahwa respon itu merupakan interaksi yang kompleks, ya, interaksi kompleks antara sel dan mediator, beserta mekanisme-mekanisme untuk mencegah terjadinya reaktif anti-sel, ya, untuk mencegah anti-self reactivity, ya, untuk mencegah terjadinya reaktivitas terhadap dirinya sendiri. Ini maksudnya adalah
respon imun itu di samping adalah interaksi kompleks antara sel mediator, juga ada mekanisme mencegah jangan sempat respon imun tersebut reaktif terhadap tubuhnya kita sendiri. Itu yang tadi saya sebut dengan hipersensitif. Ya, jangan sempat terjadi. Kalau sudah terjadi, itulah jadi gangguan kesehatan, ya, seperti alergi dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya, hipersensitif. Nah, ini masih kita bicara tataran konsep. Jadi ini respon itu merupakan ini ya, interaksi kompleks antara sel mediator. Ada banyak mediator yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, ya. Oke ya. Lalu apa jadinya? Nah, ini ketika terjadi kegagalan dalam mengaturnya atau mengaturnya lah ya, mengontrol. Apa yang terjadi? Ya. Kemungkinan itu ada 3, seperti yang saya sampaikan tadi ya sebelumnya. Ada 3 kemungkinan kalau terjadi kegagalan. Pertama, ya, akan terjadi peningkatan respon imun, enhancement of immune response, atau terjadi peningkatan infeksi, ya, yang menyebabkan terjadi autoimun. Jadi respon imun yang terlalu meningkat itu bisa menyebabkan pertama terjadinya autoimun. Ya. Memang peningkatan itu bisa juga disebabkan oleh infeksi, ya, infeksi berlebihan respon imun. Bisa juga diakibatkan oleh memang sel antigen dalam tubuh kita yang menanggapi terlalu berlebihan terhadap sel antigen tersebut. Jadi ini penyebabnya enhancement atau peningkatan respon imun itu bisa karena infeksi, bisa juga karena antigen di dalam tubuh kita. Dalam hal ini, nama kata lainnya adalah loss of self tolerance. Jadi kehilangan toleransi terhadap tubuhnya sendiri. Ya. Nanti kalau suara saya ini kurang jelas, langsung sampaikan ya. Oke. Nah, jadi itu yang pertama ya. Jadi loss of self tolerance. Kita kalau sudah kehilangan toleransi itu bisa terjadi perselisihan, gitu ya, atau pertikaian. Nah, begitu juga dalam sistem imun. Kalau sudah kehilangan toleransi terhadap dirinya sendiri, itu akibatnya apa? Akibatnya sistem imun akan merespon atau akan bereaksi atau akan merespon terhadap tubuhnya kita sendiri. Itu yang disebut dengan alergi atau hipersensitif. Disebutkan juga autoimun. Autoimun itu adalah imunitas terhadap tubuh sendiri. Ya, ini termasuk penyakit autoimun. Ya. Sistem imun yang menghancurkan atau menyerang tubuh kita sendiri. Itu namanya autoimun. Ya, ini berbahaya. Ya, terjadi
kehilangan toleransi terhadap tubuh sendiri. Nah, itu kemungkinan pertama. Kalau terjadi kegagalan atau kesalahan dalam mengontrol regulasi imun. Ya kan gitu ya. Ini kalau dikaitkan ke dalam bernegara, bagaimana pemerintah mengatur aparatur sipil negara yang bersenjata seperti polisi, tentara dalam menjalankan tugasnya. Kalau peraturan-peraturan yang buat itu berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan, umpamanya polisi bisa langsung nangkap, tentara bisa langsung nyerang daerah wilayah Indonesia, itu juga bisa berbahaya. Jadi nanti polisi atau tentara itu bisa dengan atas dasar peraturan itu bisa menangkap, ya, walaupun belum tentu salah, ya. Berarti kalau sudah begitu, negara sudah loss of self tolerance terhadap warganya sendiri. Ya, terjadi penangkapan di mana-mana, terjadi penyerangan di mana-mana. Yang melakukan adalah aparatur negara, aparat negara. Itu berbahaya ya di dalam pertahanan. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian jelas ya. Yang kemudian kegagalan yang kedua itu bisa menyebabkan penurunan respon imun. Decrease of immune response may lead, bisa menyebabkan to an immunodeficiency stage. Bisa menyebabkan penurunan status immunodeficiency stage, ya, kondisi. Jadi respon imun yang menurun itu juga bisa menyebabkan imunodefisiensi. Sistem pertahanan tubuh kita jadi menurun. Nah, kalau sudah dulu hidupin musik. Pintu. Joget. Pintu. Joget, mana musik tadi? Oh, udah nyambung lagi ya? Oh, pintu. Halo? Iya, Pak. Dengar suara saya nggak? Dengar. Dengar, Pak, dengar. Itu dikabarkan setiap 40 menit sekali dia putus, tapi sambung lagi. Itu karena masih gratisan, ya. Kita sambung lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu ya, dicatat baru sampaikan ya. Oke. Ini sudah jam 9 kurang. Nanti kira-kira 20 menit lagi kita buka sesi tanya jawab ya. Oke. Tadi ya terjadi imunodefisiensi. Kalau sudah terjadi imunodefisiensi, turun sistem imun, maka akibatnya berpeluang atau meningkatkan infeksi. Ini memang imunodefisiensi ini bisa banyak faktornya. Orang usia semakin lanjut, imunnya juga makin menurun. Kalau masih kecil, sistem imunnya belum sempurna.
Oleh sebab itu, kalau dikaitkan dengan kondisi pandemi ini, usia lanjut, usia anak-anak itu paling lebih besar peluangnya terinfeksi. Seperti dewasa. Kemudian kemungkinan yang ketiga, in response can lead to allergy. Ini kemungkinan yang akan respon bisa menyebabkan alergi. Ya. Bergeser sistem imun ini, ya, artinya nggak tepat. Gitu. Namanya orang makan telur puyuh. Kalau telur puyuh itu kan bisa menjadi asupan protein dalam tubuh kita. Tetapi makan telur puyuh itu gatal-gatal kulitnya, itu artinya sistem imunnya itu nggak tepat, geser. Sehingga harusnya tidak merespon, tidak memberikan respon imun, ini memberikan respon. Biasanya kerjaan dari imunoglobulin E dengan sel emas. Imunoglobulin E dengan sel emas ketemu dengan protein tadi yang menghasilkan atau melakukan histamin. Orang-orang yang sudah bisa melepaskan histamin secara berlebihan itu bisa gatal-gatal kulitnya, bisa gatal-gatal kulitnya, bisa sesak napas dan sebagainya. Banyak sekali simptom-simptom yang bisa disebabkan oleh histamin. Ya. Jadi, itu ada 3 kemungkinan kalau sudah bisa menyebabkan autoimun atau loss of tolerance. Yang kedua, bisa menyebabkan imunodefisiensi. Yang ketiga, bisa menyebabkan alergi, shift of immune response. Ya. Ini stabil trennya. Oke, kita sambung lagi ya. Bahwa secara umum ya, konsep itu ada 3. Pertama, aktivasi. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, ignorance. Ya, apa ya ignoran ya, diabaikan, nggak peduli, ya. Sama seperti kita ya, kita dalam menanam itu boleh aktif, boleh toleransi, boleh juga lain. Ya, kalau ngapain ini semua ya bingung kita. Ini semua bingung, capek. Ya. Dalam konsep imun pun demikian, ada 3. Pertama, aktivasi, toleransi, dan aktivasi itu apa? Aktivasi ya, itu ditandai dengan proliferasi dan diferensiasi. Ya, tandanya aktif. Proliferasi itu adalah perbanyakan tipe-tipe sel. 1, 2, 4, 8, selanjutnya terjadi perbanyakan. Aktivasi, aktif. Ya. Sama seperti kita menghadapi pandemik ini, ya, pemerintah itu aktif, tandanya
merekrut sukarelawan ya, atau apa, pahlawan-pahlawan kesehatan, baik dari dokter, perawat, farmasis, ya kan, ya, direkrut, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Bahkan bukan cuma kesehatan, tapi tenaga-tenaga yang lain juga, ya, tenaga IT juga perlu, semua, ya. Aktivasi dan berdiferensiasi. Diferensiasi itu membentuk ini ya, tugas-tugas yang sudah spesifik, membeda, terjadi pembedaan, sudah spesialisasi. Nah, di apoteker juga ini bidang pandemik ini sudah mulai muncul orang-orang yang sudah memang ahlinya, ya, berbicara terkait dengan penanggulangan wabah. Jadi masih itu di dalam respon imun itu ditandai dengan terjadinya proliferasi dan diferensiasi. Kalau proliferasi jumlah selnya banyak. Kalau diferensiasi akan muncul nanti protein-protein, molekul-molekul baru misalnya. Ya. Contohnya, kita ingat ketika proses aktivasi sel imun. Imun dan masih imatur atau belum dewasa, makanya ditandai dengan adanya molekul tambahan, ya, molekul B7. Ya, masih ingat ya, molekul B7, kemudian ada molekul yang masih sebelumnya ketika imatur dia belum punya, adalah TLR. Oke. Kemudian regulasi yang kedua itu toleransi. Toleransi itu apa ya? Kita sudah pada paham lah ya, masuk dengan toleransi. Ya. Toleransi itu contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, tetangga kita lagi hajatan, kita punya pekarangan halaman, kita bersedia dipakai untuk parkir kendaraan tamunya. Ya, itu berarti kita toleransi. Stabil. Oke. Ya. Itu tandanya kita toleransi. Pokoknya seseorang sudah merencanakan pesta pernikahan, gitu ya. Tiba-tiba hari yang sama tetangganya ada yang meninggal, ya kan? Jadi tetangga yang sudah merencanakan jauh-jauh hari pesta ini rela menunda pestanya demi tetangganya yang ada yang meninggal. Itu toleransi, ya. Di dalam sistem imun juga demikian. Toleransi itu ada dua ciri-cirinya. Yang pertama, sel itu akan melakukan anergi. Kemudian yang kedua melakukan apoptosis. Jadi dalam functional unresponsiveness tersebut tidak memberikan, tapi akhirnya reseptor sel imun. Berkata kena reseptor sel imunnya, tetapi sel imun tersebut tidak memberikan respon, tidak menghasilkan atau sitokin.
Jadi dia Siapa nanti? Coba deh. nggak jelas. Silakan tanya. Mas, ini hasil research. Ini mau aku nanya Safira. Pak, maaf Pak, suara Bapak kurang jelas. Oh, gini jelas suara saya? Kurang juga? Oh, udah Pak. Jelas? Oke. Enggak. Ada yang mau Selama ditanya? ini dia pakai baju orang. Bang, Enggak ada wifi-nya. dinonaktifkan ya, biar kalau ngobrol nggak kedengeran. Betul, aku bilang. Coba. Halo, yang speakernya masih aktif, tolong dimatikan dulu, dinonaktifkan. Nanti kalau mau menyampaikan baru dihidupkan speakernya. Ya, sini man dia, kan dia, dan sama dia. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai energi, ya, istilah energi. Energi ini sel imun tersebut berinteraksi dengan antigen, namun sel imun tersebut tidak menghasilkan sitokin, unresponsive, ya, nggak ada. Yang kedua, mengalami apoptosis, kematian sel. Jadi ada pengorbanan di situ, ya, kan gitu ya. Dalam istilah hidup kita, pengorbanan, pengorbanan. Ya. Seperti tadi ya, pekarangan yang digunakan untuk parkir kendaraan, berarti yang punya rumah berkorban untuk tetangganya, ya, rela dipakai untuk apa? Untuk parkir kendaraan. Kemudian yang tadi pesta pernikahan rela menunda pestanya karena ada tetangganya yang mengalami kemalangan, ya, meninggal. Berarti ada pengorbanan di situ, ya. Di dalam di dalam respon imun juga demikian. Kalau respon imun tersebut menggunakan jalur toleransi, artinya bahwa sistem imun tersebut, sel imun tersebut, pertama mengalami anergi, yang kedua ada apoptosis. Yang ketiga, ignorance, ya, abai. Abai ini ya nggak terjadi apa-apa gitu ya, nggak terjadi apa-apa, ya, nggak ada ini, cuek, bahasa apanya cuek. Cuek, ya. Kadang-kadang cuek itu juga perlu, ya. Cuman jangan salah cuek, umpamanya dipanggil orang tuanya cuek, nggak boleh. Tapi kalau dipanggil penjahat, umpamanya kan, mau dirampok, ya kita cuek aja, nggak usah tanggapi. Kita harus menghindar, cuek, ya. Itu. Jadi ada 3 ya. Ini harus tepat, jangan salah. Kalau salah, ya, bisa tadi terjadi kegagalan. Ya, autoimun, bisa imunodefisiensi, bisa alergi, gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini?
Tidak ada, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini bicara tentang toleransi. Ini agak ini ya. Nanti slide-nya juga cukup banyak tentang toleransi ya. Ya kalau dikaitkan dengan kekinian, toleransi ini sudah menjadi barang mahal ya. Bisa kita lihat di media massa, bisa kita lihat di media online elektronik bahwa toleransi menjadi barang mahal. Sama anak bangsa, ada yang membuli, menyebarkan berita-berita nggak benar untuk menyudutkan saudara sendiri demi kepentingan pribadi. Nah, itu ya, bisa kita amati di apa ya di negara kita. Itu menunjukkan bahwa toleransi itu sudah jadi barang mahal. Di dalam sistem imun juga ya juga penting toleransi ya. Seperti ini ya pada slide ini ya. Ini model selection Barnett klonal ya. Ini model toleransi dari apa Barnett ya, untuk menjelaskan bagaimana di dalam sistem imun itu ini toleransi ya. Kita lihat pada development pada ini perkembangan sel imun yang baru diproduksi ya, yang baru dihasilkan oleh sel sumsum ya. Itu sel tersebut sebelum beredar atau sebelum dewasa itu harus dites dengan self antigen. Dari model tersebut tunjukkan bahwa ketika sel antigen itu diberikan kepada sel imun, kemudian sel imun tersebut berinteraksi dengan antigen ini, maka ini bisa berakibat clonal deletion. Terjadi penghapusan klonal. Artinya apa? Ini mengalami apoptosis, ya. Jadi dites. Jadi sebelum diproduksi, sebelum beredar, dilepaskan ke seluruh tubuh, sistem imun tersebut itu dites dulu, dites integritasnya, gitu ya. Karena kan ada integritas, ya. Dites, pakai swab antigen, berarti itu ada penyimpangan. Kalau sudah menunjukkan ada penyimpangan, maka skema selanjutnya itu adalah clonal deletion, ya, penghapusan klonal. Pak, izin Pak, suara Bapak kecil, nggak kedengaran. Iya. Aduh, ini nanti saya apa lagi? Gini kedengaran suaranya?
Dengar? Iya, Pak, tapi putus-putus, Pak. Oh, itu internetnya berarti. Dengar, Pak. Hmm. Ini saya berarti pakai speaker laptop ini, nggak pakai speaker headset. Hmm. Oke, ketika tadi ya kita masih bicara toleran, ketika sel limfosit tersebut diberikan sel antigen tidak berinteraksi, itu berarti dia lulus, maka tetap hidup, maka akan mengalami diferensiasi, ya, akan mengalami diferensiasi. Nah, diferensiasi itu artinya sudah mengalami pendewasaan atau sudah maturasi. Itulah konsep toleran. Jadi di dalam sistem kita ketika menghasilkan sel imun atau sel-sel tubuh lah, ya, sel tubuh secara umum itu akan dites. Kalau reaktif terhadap sel antigen, maka itu produk gagal, ya. Tapi kalau diberikan sel antigen tidak bereaksi, itu berarti berhasil. Ya, QC-nya di situ, ya. Ya. Halo, nyambung lagi ya. Oke. Ada pertanyaan? Coba ditanya. Ini atau saya nanya? Saya nanya. Saya nanya ya. Halo? Saya nanya. Oke, saya nanya ya. Nih, yang saya lingkari nih. Saya lingkari nih, apalah gunanya ini? Silakan yang mau bertanya. Silakan menjawab. Jawab. Ini kan ada sel antigen ya. Maaf Pak, suara Bapak terlalu kecil.
Nah, ini sel antigen ini. Sel antigen itu kan apa? Digunakan menseleksi sel-sel limfosit, ya. Yang kalau yang aktif terhadap sel antigen, dia akan dimatikan. Kalau yang nggak aktif sel antigen, sel limfosit tersebut akan terus mendiferensiasi. Ini kira-kira apalah manfaatnya ini? Apalah akibatnya kalau tidak ada skema seperti ini? Coba silakan jawab. Firda, mau jawab? Mana? Firda, Maulida. Harunisa, mau jawab? Siapa yang mau bisa jawab ini? Rehan mau jawab? Firda mau jawab? Pak, boleh ulangi pertanyaannya enggak? Soalnya tadi Di slide bisa lihat kan? Slide ini bisa lihat? Nggak nampak slide-nya, Pak. Nggak nampak slide-nya, Pak. Oh ya, oke. Pak. Nggak ada gambar slide-nya, Pak. Hah? Nampak slide-nya? Nampak slide-nya kan? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Ada tulisan self antigen, ya. Self antigen ini fungsinya untuk menseleksi sel imun. Kalau dia aktif terhadap sel antigen, maka dia akan mati. Clonal deletion, dia akan dihapuskan, dia akan dimatikan. Ya. Kalau nggak aktif terhadap sel antigen, limfosit tersebut, imun tersebut akan dibiarkan hidup, ya kan? Akan dibiarkan hidup dan akan terus mengalami diferensiasi. Nah, pertanyaannya, ini maksudnya gitu ya. Apalah maksudnya? Kenapa dibuat seperti ini? Oh, nggak langsung dibiarkan aja, jangan ada dimatikan, kan sayang. Diseleksi lagi. Apa akibat nanti ketika nggak ada proses seleksi yang terjadi di dalam tubuh kita, di dalam kalau proses seleksi ini tidak berjalan dengan baik. Silakan jelaskan. Siapa yang mau tunjuk tangan?
Maulida? Ya. Mau jelaskan? Rizka Amalia? Oh, dia Primasturidae. Ya Pak, kalau menurut saya terjadi penyeleksian limfosit dengan antigen itu supaya untuk menghindari how to say that penyeleksian itu berfungsi untuk menyeleksi limfosit kita supaya nantinya tidak akan menyerang tubuh. Dia limfosit yang tidak sesuai dengan antigen itu akan Kau belajar tuh gitu tuh ya. Oke, limfosit yang tidak sesuai dengan antigen itu akan diseleksi dan akan dimatikan. Hal itu kenapa bisa terjadi? Supaya menghindari terjadinya autoimun tadi, Pak. Karena menurut hemat saya, menurut yang saya dengarkan tadi, jika terjadi ketidakstabilan atau terkontrolnya imun di dalam tubuh itu akan kemungkinan dapat menyerang balik ke tubuh manusia. Demikian, Pak. Oh ya, bagus. Benar jawabannya ya. Ya, itu apa? Itu benar jawabannya. Ya. Benar jawabannya. Terima kasih ya sudah bisa memahami bahwa memang bahwa sel antigen ini perwakilan tubuh kita. Ini harus diteskan sel imun yang baru diproduksi. Kalau kepada sel antigen ini sudah reaktif, nanti ketika sudah dewasa dia maturasi, sudah beredar ke dalam tubuh kita, maka ketika ketemu dengan sel tubuh kita juga akan aktif, akan menyerang. Itulah disebut dengan autoimun. Jadi orang-orang yang sudah mengalami autoimun itu artinya apa? Proses seleksi sel imun itu tidak berjalan dengan baik. Ya, dia sel imun tersebut bisa reaktif terhadap sel tubuh. Artinya ketika awal-awal produksi dahulu seleksinya tidak benar, ya, atau kurang benar, tidak baik. Ya, gitu ya. Ya, itu udah pas ya, udah bagus. Nah, nanti ingatkan saya masuk ujian ya. Ya, saya masukkan ujian nanti. Ingatkan saya nanti. Ya, kalau sudah itu kan enak jawabannya kan? Oke. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Yang mau menanggapi? Ya. Ada? Atau sudah cukup? Oh. Apa ya Mas Tuti? Mana? Putus-putus. Seputar mengenai autoimun tadi, salah satunya Aduh, putus. Gak jelas. apa ada jalan? Enggak, apa? Diulang. Apa efek dari hipersensitivitas tadi kan Pak terjadinya alergi. Apa ada
Mohon maaf, suaranya putus-putus. Saya belum bisa nangkep. Tolong diulang lagi. Siapa tadi? Lupa saya namanya. Diulang lagi tadi. Sri apa tadi? Prima Daily. Halo? Menjelaskan kalau aspek hal yang timbul dari hipersensitivitas itu kan alergi berlebihan. Pertanyaan saya, apa ada hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya alergi berlebihan itu, Pak, terkait dengan hipersensitivitas terhadap Ya, terima kasih pertanyaannya ya, bagus ya. Ya ada. Ya, cuman memang para peneliti itu membagi menjadi 4 sekarang ya. Hipersensitif ada 4. Nah, nanti kita akan bahas ya 4 itu. Tentu bagaimana untuk meminimalisirnya itu sangat erat hubungannya dengan penyebabnya atau tipe hipersensitif yang terjadi. Contohnya yang paling sering kita alami ya, itu hipersensitif pelepasan histamin. Ya, pelepasan histamin. Itu kenapa bisa terjadi demikian? Ada kok orang makan telur puyuh ya. Telur puyuh ada satu orang gatel-gatel, ada satu orang yang enggak gatel-gatel. Artinya apa? Pada orang yang gatel-gatel tersebut itu sudah terjadi alergi. Pada orang yang enggak gatel-gatel itu tidak terjadi hipersensitif atau tidak terjadi alergi. Sama-sama telur puyuh itu antigen, tetapi ada satu individu yang menanggapi secara hiper, jadi alergi. Ada satu lagi yang ya mungkin salah satunya tolerans. Ya, jadi tentu orang-orang yang alergi ini pertama yang harus dihindari adalah jangan masukkan ke dalam tubuh kita antigen tersebut. Nah, ya, jangan masukkan. Bisa juga, kalaupun masih tetap kepingin, ada skema toleransi yang harus tempuh. Toleransi ini ya contoh yang paling enak itu, ya ini mohon maaf ketika kita masuk ke kamar mandi yang bau pesing, ya lama-lama masuk ke kamar mandi yang bau pesing, ya. Tapi kita masuk, kita paksakan, maka lama-lama hidung kita akan toleran, akan adaptasi, sehingga tidak bau pesing lagi. Ya, adaptasi. Sama hal demikian juga. Ada sedikitnya ada 2 cara. Cara yang pertama, hindari antigen tersebut yang bisa menyebabkan alergi. Cara kedua, buat ya toleransi. Ya, sehingga sistem imun kita itu beradaptasi. Tentunya makan sedikit-sedikit. Contohnya, kalaulah makan telur puyuh suatu butir itu gatel-gatel, maka makanlah telur puyuh itu setengahnya. Kalau setengahnya masih gatel-gatel juga, seperempatnya. Kalau masih gatel-gatel juga, 1/8-nya. Sampai jumlahnya itu yang nggak bisa menyebabkan alergi. Nanti kalau sudah toleransi, baru ditingkatkan. Namun memang orang-orang yang sudah toleran, yang sudah alergi itu punya batas ambang. Jangan makan berlebihan.
ya gitu ya. Nah, itu contoh kecil upaya-upaya kita. Tapi juga ada yang lebih sensitif, umpamanya yang lebih parah. Tetap histamin. Orang-orang yang punya asma, ya itu juga ada hubungannya dengan pelepasan histamin, ya hipersensitif. Orang-orang yang asma ini punya kecenderungan kambuhnya asma. Contohnya ada yang kambuh asma karena terlalu dingin. Karena kalau di AC bisa sesak napasnya. Kan? Ada yang alergi debu. Karena debu bisa kambuh asmanya. Macam-macam. Jadi orang-orang yang punya asma ini harus bisa mengidentifikasi dia karena apa bisa kambuh. Itu juga jadi sumber antigen. Dingin, panas, debu, makanan, dan sebagainya. Itu orang-orang yang punya asma harus bisa mengidentifikasi. Nah, umpamanya AC, ya, dingin di AC. Saya juga termasuk orang yang kalau dulu itu di AC nggak enak, nggak nyaman. Tapi ya karena sudah kerja ini, ya, memang kan itu ber-AC semua. Kendaraan ber-AC semua. Tubuh saya perlahan-lahan bisa menyesuaikan. Kalau dulu ketika di AC itu bumpet hidung saya. Bumpet, sulit napas gitu. Kadang batuk, macam-macam. Nah, cuman ada proses toleransi, ada adaptasi. Jadi tubuh saya itu toleransi terhadap yang sebelumnya jadi antigen. Namun memang tidak bisa sama dengan orang-orang memang ini ya nggak ada masalah ya gitu. Nah, jadi itu salah satu cara hindarinya ya. Ada juga nanti tipe hipersensitif tipe 2. Itu terkait imunoglobulin. Tipe 3 terkait dengan imunoglobulin juga, G. Tipe 4 terkait dengan CD4. Nah, itu nanti lain lagi. Nah, tergantung dari sebab-sebabnya. Ya. Kira-kira gitu ya. Ya, apa tadi? Iya, Pak. Mengerti. Oke. Nanti kita evaluasi lagi ya pertemuan ini ya, Zoom ini. Kayak Zoom ini ya satu sisi bagus ya, bisa beradaptasi, tapi instrumen saya belum mendukung benar ya, sehingga suara saya mungkin kurang jelas. Ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti saya optimasi lagi. Jelas dan juga saya pingin itu tetap pakai Google Classroom biar ini ya, biar semua tercatat siapa yang hadir. Seperti ini catatannya bingung saya. Nanti pun kalau ada kuis, setting di kuis, jadi bisa jawab, bisa langsung ada nilainya kan gitu ya, kan lebih enak. Nah, seperti kemarin Meet ya. Meet gimana kemarin? Coba saya bikin masukannya yang Meet ini. Meet kemarin dari kemudahan gimana? Kemudahan, terus jaringannya. Saya kasih masukan dulu. Gimana, Mas Arani? Widya. Coba kasih masukan. UTS kemarin sih ada beberapa materi yang dia nggak ada di slide jawabannya, tapi ada Bapak jelasin. Terus ada juga beberapa yang nggak mengerti juga sih materinya, Pak. Jadi agak susah juga soalnya dijawab.
Oh, Iya. iya. Kalau dari segi waktu gimana? Umpamanya ini, kemarin saya setting sampai jam berapa ya? 4:30 itu ya? Sampai 4:30 itu Iya, Pak. setelah 4:30 bisa dipakai lagi nggak? Bisa oke, ujian lagi? Belum coba, Oh, Pak. kemarin sebelum jam 5 udah dikumpul. Satu orang yang ngomong, gimana? Sebut tadi. Gimana? Setelah 4:30 ujian? Gimana, Pak? Setelah 4:30 masih bisa ujian kemarin? Untuk pelajaran Bapak, kebetulan ngumpulnya sebelum 4:30, tapi untuk pelajaran lain ada beberapa setelah waktu yang sudah ditentukan itu untuk dikumpulkan tidak bisa lagi, Pak. Tapi soalnya masih dibuka, masih bisa dibuka. Kalau soal saya itu masih bisa dibuka nggak sekarang? Linknya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Itu evaluasinya bahwa hanya 6 orang saja yang tercatat di sistem yang disiplin, yang lainnya banyak terlambat. Jadi kayaknya di sistem disebutkan terlambat masih bisa ngumpul gitu ya. Kalau tadi ada ujian yang lain sebelum jatuh tempo juga nggak bisa ngumpul kan gitu ya. Saya nggak tahu juga lah. Dari soalnya itu ada yang nggak jelas itu yang mana? Yang ini Pak, kemarin itu kan ada Bapak kasih dari Google Classroom yang recording Bapak tapi nggak bisa dibuka. Jadi ada sebagian yang nggak bisa dengerin mata kuliahnya. Ya. Nanti ginilah, coba kita juga gunakan ini ya, YouTube lah ya. Saya tutorial ya, tutorial tersebut bisa di ya YouTube. Nanti tetap kita kuliah ya. Saya pingin saya coba kuliahnya pakai Hangout. Cuman memang Hangout ini saya belum pernah gunakan. Ini kita bareng-bareng belajar dulu lah ya. Karena Hangout itu kita terintegrasi dengan Google Classroom. Ya, kita tercatat di situ interaksi kita. Nah, nanti sebelum itu juga nanti saya buat video tutorialnya. Diakses YouTube. Itu kira ya. Ya, kalaupun nggak ada di situ pun kan file-file PowerPoint juga udah pernah saya share kan. Sebelum ada kasus pandemi ini sudah pernah saya share, ya bisa dibaca-baca. Namun memang untuk penjelasannya ya lebih enak kalau saya pikir kalau ada suara saya juga masuk di situ ya, tutorial. Oke, ada yang lain kira-kira? Ada, Pak. Nggak ada. Oke. Pak. Pak. Ya? Terkait bahan Bapak yang Bapak jelaskan tadi,
Kami belum dapat bahannya, Pak. Oh, ya. Belum. Iya, Pak. Ya, dan nanti Belum di apa ke grup. ya nanti saya kirim lah ya. Saya kirim ke grup dan saya pikir juga nanti pada akhir perkuliahan kita ada bahas update terbaru ya terkait dengan kondisi-kondisi saat ini. Nah, saya ingin bahas corona, tapi nanti ketika pembahasan yang utama sudah kita bahas ya. Ya nanti kita saya kirim nanti. Tolong di request di WA ya. Nanti saya kirim. Oke? Saya kira cukup sekian ya. Ya, perkuliahan kita. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat dan bisa kita ketemu perkuliahan lagi ya, baik daring ya, kalau bisa memang kita ketemu di ruang kelas ya kan. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya.